Katanya, kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi, dengan kondisi keuangan yang cukup dan mumpuni, kita bisa membeli berbagai kebutuhan. Makanan yang rasanya asing namun lezat saat bersentuhan dengan lidah, kendaraan yang bisa membawa kita pergi dan berkelana dengan aman dan nyaman kemanapun itu. Saat kita membelikan sebuah benda sederhana, dan saat itu juga senyum-senyum orang terdekat kita merekah, tanpa sadar, dengan uang, kita bisa menjadi lebih tenang ya. Dan semua itu tanpa kita ketahui, pada akhirnya akan membawa kita kepada rasa bahagia. Omong-omong, kalian apa kabar? Semoga selalu baik ya. Karena dimanapun dan kapanpun doa gue selalu sama, semoga kalian selalu dalam lindungannya. Amin. Teman-teman, tidak serta-merta rasa bahagia yang kita punya bisa menjadi milik orang lain juga. Tidak jarang, bahagia yang kita rasakan justru menjadi penyebab rasa sakit mereka. Orang-orang yang mungkin tidak suka dengan ini semua. Terkadang, seringnya juga, apa yang orang lain punya, kita harus punya juga. Jadi tuh kayak kepuasan dan bahagia yang mereka rasakan, justru malah menjadi berubah jadi kesedihan buat kita. Tanpa sadar, standar kebahagiaan kita pun berubah hanya berdasar kepada bentuk kepemilikan. Iya gak sih teman-teman? Seperti kayak gini. Enak ya sudah punya mobil, enak ya punya asuransi sampai hari tua nanti, enak ya punya rumah yang bagus sebagai istana, ponsel pintar yang selalu mengikuti era, pernikahan mewah yang diidam-idamkan oleh semua orang, bisa masuk perguruan tinggi negeri dengan mudah dan tanpa hambatan. Lalu apalagi? Dan terkadang saat kita berbicara hal tersebut tuh terselip rasa iri di dalamnya. Mungkin kita lupa, kita hanya melihat mereka dari sisi bahagianya saja. Bukankah tidak ada yang sedih di sosial media? Semuanya hanya tipu belaka dan senang-senang semata. Iya kan? Kita nggak bisa ngelihat tentang sedihnya mereka. Kita nggak bisa ngelihat tentang apa sih perjuangan mereka di balik itu, dan apa sih struggle mereka. Kita nggak bisa lihat kan? Kita cuma bisa lihat senangnya aja kan? Dan mungkin kita lupa. Kita lupa untuk menengok ke belakang dan sadar bahwa sebenarnya kita juga punya kok. Ya meski dalam bentuk yang berbeda, beda-beda tipis lah. Bukankah semuanya nggak perlu seragam? Memang, rumput tetangga tuh kadang memang jauh lebih hijau kelihatannya. Tapi, pernah gak sih kamu berpikir kalau yang saat ini dalam genggaman tanganmu, yang saat ini sedang menjadi milikmu, bisa aja tuh udah menjadi wishlist dari orang-orang kayak mereka, bisa aja tuh selalu didoakan sama mereka, dan mereka belum punya itu, tapi kamu udah punya dari dulu, iya gak sih? Tentang hidup yang kayaknya kok jadi semakin capek aja ya akhir-akhir ini. Kok rasanya beban di pundak jadi makin berat ya? Kok rasanya sering sakit ya karena ekspektasi yang dibuat sama diri sendiri. Yang semula bisa makan nasi hangat dan sayur mayur buatan ibu sepulang sekolah, kuliah ataupun kerja, yang biasanya makan nasi hangat pakai telur atau pakai tempe goreng aja sudah enak banget bukan main. Kini bahkan waktu kita makan satu slice pizza, masih kurang hanya karena orang lain menikmati makanan yang harganya jauh lebih mahal daripada punya kita. Kok sampai segitunya ya? Kalau sampai sini, ngerasa gak sih kalau hidup jadi seperti perlombaan? Jadi kita tuh kayak ada di dalam satu sirkuit yang harus cepet-cepetan, harus balap-balapan. Kok rasanya kita jadi gak mau kalah ya? Dulu, setiap habis pulang, main ke rumah teman atau sekedar bersua atau hangout aja, membayar temu yang dulu tuh selalu meraung ingin dibalas karena rindu, rasa senang tuh bisa menjalar dengan hebat, bisa jadi mood booster, bisa jadi kayak semacam, oh ya nanti gue bakal ketemu lagi, senang banget. Kayaknya, gimana ya, justru jadi bisa merefresh pikiran dari hidup yang berat.
meskipun jalannya kadang begitu-begitu aja. Namun, bagaimana jikalau kita waktu main dari mall misalnya, waktu main dari Jakarta misalnya, waktu main dari rumah kita yang jauh lebih bagus misalnya, kita tuh jadi ngebawa pulang hal-hal yang seharusnya nggak perlu dibawa pulang. Bagaimana? Iya, iya itu rasa iri yang tadi. Pertama, rasa iri itu adalah hal yang wajar kok teman-teman. Sepertinya kita semua pernah merasakan demikian. Iri juga tidak selalu berkonotasi negatif. Terkadang, dengan iri, kita jadi semakin sadar dan berpikir bahwa untuk hidup seperti mereka, ya kerja keras dan doa juga tidak boleh surut, bukan? Itu adalah rasa iri yang dialirkan dengan hal yang baik. Kita jadi termotivasi, memompa semangat lebih dalam lagi, dan menciptakan strategi paling baik untuk mencapai di atas nanti. Namun bagaimana jikalau rasa iri itu justru malah menimbulkan kebencianmu terhadap diri sendiri. Kamu jadi merutuki diri sendiri, merutuki keadaan, menganggap diri lemah dan jadi jahat dengan orang tersebut yang gak salah apa-apa, yang gak pernah melukai kamu sedikit pun. Kamu jadi hard feeling ke mereka. So gimana dong? Itu adalah hal yang gak ada benar-benarnya sama sekali. Itu justru salah banget. Jujur, aku juga dulu pernah iri kok. Bahkan sering banget merasakan demikian. Dengan segala kesuksesan orang lain, dengan alasan, aku juga pengen banget merasakan apa yang mereka rasakan, tapi dengan kepunyaan saya sendiri ibaratnya. Sampai ketika beberapa hal diaminkan oleh Tuhan, aku justru merasakan kehilangan teman-teman atau orang-orang terdekat tanpa sebab. Entah apa dan entah bagaimana, aku juga gak tahu. Jadi, kalau kata ibu, kita gak perlu takut sama yang namanya kehilangan karena pasti akan ada orang yang datang dan akan ada orang yang pergi. Dan kalaupun mereka misalnya membenci kamu hanya karena kepemilikan kamu yang lebih banyak daripada mereka, ya mungkin aja mereka salah. Dan gak apa-apa juga karena kita juga gak bisa memeluk semua orang kan. Tapi di sini aku cuma pengen menyampaikan bahwa merasa cukuplah maka kamu akan bahagia. Selalu ingat bahwa merasa kurang tapi tidak diimbangi dengan usaha, kerja keras dan doa, maka semua itu akan menjadi percuma dan sia-sia aja teman-teman. Selalu ingat bahwa hidupmu berharga banget malah. Maka dari itu, kamu gak perlu berusaha untuk menjadi seperti mereka. Kamu gak perlu berusaha untuk bertanding-tanding memiliki apa yang dimiliki mereka. Habis dimilikin buat apa? Karena semua itu harus dilandasi dengan kebutuhan. Bukan cuma keinginan semata untuk memuaskan ego diri dan membuktikan bahwa kita bisa dan hebat. Karena habis itu apa lagi sih setelahnya? Habis setelah kamu memuaskan ego kamu apa lagi? Capek kan? Iya, malah. Jadi, sampai di sini, semangat mengusahakan dan mengejar hal-hal yang belum tercapai. Intinya, kita semua bisa kok, dan kita semua punya kok, cuma bentuknya aja yang berbeda. Dan kalau kamu nanya, kapan kak? Aku nunggu banget soalnya kok kayaknya lama banget ya. Begini ya teman-teman, terkadang yang kerja keras mati-matian saja pun belum dapat gilirannya. Apalagi kita kan. Untuk itu sambil nunggu waktu yang tepat, tersenyumlah, tetap berdoa dan berusaha. Karena mau bagaimanapun dan mau sesulit apapun, kita gak bisa memungkiri bahwa roda hidup akan selalu berputar.